Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Prima Aris Samsudin. Nomor mahasiswa 191217383. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya sesuai dengan apa yang saya berikan, yaitu mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Hukum PMT yang diampu oleh Bapak Roni Sulistiano Luhugai. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang berjudul tentang karakteristik fungsi desentralisasi negara kesatuan. Di sini diawali dengan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri atas otonomi daerah tersebut. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada pemerintah daerah. Pemimpin memiliki suatu wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dalam artian seperti ini, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan hidupnya secara lebih sendiri, walaupun dengan batasan-batasan pemerintah pusat. Hanya pemerintah daerah lebih berkembang dalam memberikan apa yang dia inginkan, dia dapat melaksanakannya dengan di daerahnya, tidak terlampau terbatas oleh suatu batas-batasan, walaupun pemerintah pusat juga memberi batasan kepada pemerintah daerah, atau kasarnya seperti pemerintah pusat memberikan batasan, tapi juga memiliki kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk dapat mengeksplorasi dirinya seperti itu. Lalu tujuan desentralisasi adalah pemberitahuan suatu sistem desentralisasi tentunya ada tujuan tertentu, yaitu ingin dicapai adapun beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui desentralisasi tersebut. Salah satu, saya akan menyebutkan 3 tujuannya. Salah satunya mencegah pemusatan keuangan. Jadi seperti pemerintah daerah dapat menganggarkan apa yang mereka butuhkan untuk 1 tahun ke depan, berbanyaknya seberapa, yang dia butuhkan seberapa. Jadinya pemerintah pusat tidak ikut campur dalam melakukan penentuan tersebut, karena yang kita tahu ini daerah saya, yang tahu saya bukan orang pusat. Kalau kasarnya seperti itu, jadinya yang tahu saya, yang menganggarkannya saya. Mungkin positifnya dari desentralisasi seperti itu, jadinya pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam memiliki anggaran yang cukup untuk kegiatan setahun ke depan seperti itu. Lalu kedua, bentuk demokrasi pemerintah daerah. Di sini sesuai dengan asas demokrasi, artinya masyarakat dapat melakukan pesta demokrasi. Dia memiliki hak suara untuk memilih wakil-wakilnya untuk di daerah sendiri, untuk menyampaikan aspirasi lewat wakil-wakilnya sendiri, dapat berupaya melalui demokrasi di daerah. Lalu perbaikan ekonomi sosial di daerah, di mana setiap daerah memiliki potensi ekonomi dan sosialnya masing-masing. Contohnya, jikalau kita lihat sendiri ya, untuk setiap daerah, jikalau memiliki pendapatan atau memiliki keunggulan sendiri, dia akan memberikan yang terbaik bukan untuk daerahnya sendiri seperti itu. Contohnya kita melihat Kutai Kartanegara dengan berbagai jenis alamnya yang sangat melimpah, lalu Raja Ampat dia dapat mengeksplorasikan alamnya, membuat pariwisatanya maju seperti itu. Contoh dari desentralisasi, walaupun pemerintah pusat juga ikut campur, maksudnya ikut campur lebih mendorong, lebih membantu, walaupun yang sangat signifikan ialah pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga ikut mendorong apa sih yang kamu kurang, kalau kamu ingin maju kita bisa bantu seperti itu, kalau omong kasarnya ya.
Seperti itu. Kalau untuk daerah, untuk ekonominya misalnya, ini nih, kita mempunyai UMKM yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Lalu pemerintah, jikalau dipegang semuanya oleh daerah pusat, pemerintah pusat akan meratakan semuanya. Misalnya di Temanggung itu ialah produsen tembakau, tetapi di Wonosobo itu bukanlah produsen tembakau, jadinya tidak bisa diseimbangkan seperti itu. Jika ada desentralisasi, mereka dapat mengeksplor daerahnya, pemerintahannya sesuai dia inginkan, sesuai dengan apa yang cocok untuk daerahnya tersebut. Bidang sosial budaya, apa sih kelebihan dari asas demokrasi ini, desentralisasi ini? Desentralisasi lebih mementingkan kekuasaan lebih diberikan kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah lebih nyaman, lebih tidak melulu harus ikut pusat seperti itu. Lalu dapat memiliki kesempatan untuk mengeksplor melalui segala hal di bidangnya, walaupun tetap berpatokan pada pemerintah pusat seperti itu. Mungkin banyak hal yang melalui kelebihan dari desentralisasi, tapi juga ada kelemahan dari desentralisasi tersebut. Di Indonesia, menurut saya sendiri sangat cocok untuk dijalankan desentralisasi, walaupun sudah dijalankan. Saya sangat setuju dengan ini, karena kalau saya melihat dari asas yang lain, dekonsentrasi, sentralisasi itu tidak cocok, sangat cocok dengan Indonesia. Sentralisasi memusatkan semua pemerintahan kepada pihak pusat, di mana pihak pusat memegang kendali semuanya seperti itu. Bukan hanya kalau misalnya dekonsentralisasi, pemerintah luar, pemerintah pusat hanya memegang tentang luar negeri, pertahanan keamanan, mata uang rupiah, dan perekonomian dunia. Berbeda dengan sentralisasi yang harus mengatur semua hiruk pikuknya ada di negerinya, walaupun kebaikannya ialah dapat satu suara. Maksudnya daerah A ya A, daerah B ya dapat A, seperti itu. Jadinya tidak ada ketimpangan pemberian dari pusat, tetapi kembali lagi kultur, budaya, ekonomi, sosial yang berbeda-beda tiap daerah yang membuatnya semakin berbeda seperti itu. Mungkin presentasi saya berbeda dengan yang lainnya. Saya lebih menonjolkan apa yang saya rasakan. Saya di sini dengan desentralisasi itu apa yang saya mengerti, lalu saya jabarkan dengan kata-kata saya. Mohon maaf jika kata-kata saya tidak sopan atau tidak resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.